Ini part ke-30 membaca buku Alibaba halaman ke-207. Inovasi Alibaba sehubungan dengan perdagangan internasional. Sejak awal proses pembukaan, implementasi strategi-strategi seperti penyambutan investasi luar negeri dan pengembangan perdagangan luar negeri di Tiongkok telah memicu pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat serta mendorong kemakmuran sosial. Perekonomian Tiongkok menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat dan paling sukses di dunia. Di balik tampilan ekonomi yang makmur dan ekspor yang meningkat, ini ternyata terdapat krisis tersembunyi karena ketidakpastian stabilitas ekspor negara tersebut. Indikasi-indikasi tersebut terlihat dalam struktur produk-produk ekspor Tiongkok yang terkonsentrasi. Hal ini melemahkan kemampuan perdagangan dalam menghadapi volatilitas. Proses industri merupakan mesin utama pertumbuhan ekspor, sedangkan negara-negara target ekspor tidak terdiversifikasi secara memadai. Mengingat ekspor Tiongkok bergantung pada pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, guncangan eksternal bisa-bisa dengan mudah menciptakan volatilitas. Krisis ekonomi global saat ini adalah contoh pas bahwa pertumbuhan global yang rendah bisa berdampak negatif bagi ekspor Tiongkok. Karena itulah salah satu topik yang lebih kontroversial di kalangan pembuat kebijakan dan di kalangan ahli ekonomi adalah bagaimana memastikan pertumbuhan stabil perdagangan ekspor Tiongkok. Sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan platform internet, Alibaba bersikap sangat proaktif dalam mengeksplorasi perannya sendiri. Terbukanya gaya sistem data besar Alibaba pada platform perdagangan internasional menandai jalur sutra jenis baru bagi era zaman sekarang. Sistem ini membantu perdagangan konvensional di samping perdagangan jasa untuk menemukan pembangunan berkelanjutan. Peran ekspor dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan dampak krisis ekonomi. Pertumbuhan pasar perekonomian Tiongkok tidak bisa dipisahkan dari strategi terbuka negara itu, yaitu strategi menggunakan sumber daya eksternal serta pasar eksternal untuk melejitkan perekonomiannya tersendiri. Bertolak belakang dengan 5 negara BRIC lain yaitu India. Pada tahun 1978, PDB aktual Tiongkok adalah 96,6% dari PDB India, tetapi pada tahun 2009 angkanya menjadi 3,1 kali angka India, pada tahun 2009 angkanya menjadi 1. Setelah mempertimbangkan perbedaan penduduk, PDB per kapita aktual di Tiongkok hanya 23 USD lebih tinggi dari PDB per kapita aktual India pada tahun 1978. Pada tahun 2009, angka itu menjadi 3,3 kali lebih tinggi. Mengingat kedua negara itu sangat dekat satu sama lain dalam kepemilikan sumber daya, penduduk, dan lingkungan, cepatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok disebabkan oleh strategi ekspor ke pasar-pasar eksternal untuk memacu pertumbuhan internal. Antara tahun 1978 sampai 2009, Tiongkok hanya mengalami 5 tahun defisit perdagangan. Tahun 85, tahun 86, 88, 89, dan 1993. India hanya mengalami 2 tahun surplus perdagangan, yaitu 78 dan 1979. Lebih dari itu, dalam kurung 32 tahun tersebut, surplus perdagangan Tiongkok mengambang 381,9 kali, sedangkan defisit perdagangan India membengkak 98,2 kali. Surplus perdagangan Tiongkok yang meningkat berasal dari kegiatan ekspor yang berkembang. Pada akhir tahun 2010, impor Tiongkok tumbuh pada laju per tahun rata-rata aktual 16,6% yang mencapai 90,9 kali laju pada tahun 1978. Dengan laju pertumbuhan impor secepat itu, ekspor tumbuh dengan laju lebih cepat untuk mencapai sebuah surplus perdagangan antara tahun 1978 dan 2010. Ekspor Tiongkok tumbuh dengan laju per tahun rata-rata aktual 17,4% yang mencapai 115,2 kali laju pada tahun 1978.
Kemakmuran perdagangan ekspor ini bisa dilihat pada periode antara tahun 1887 dan 2000. Ketika ekspor tumbuh dengan laju tinggi 19,1%, sedangkan impor hanya meningkat dengan laju 17,7%. Surplus perdagangan kumulatif yang dihasilkan mencapai 1,3572 triliun RMB. Konsekuensi dari ekspansi ekspor ini adalah pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menjadi semakin bergantung pada permintaan luar negeri. Sejak tahun 2000, tingkat andalan Tiongkok pada ekspor terus-menerus melebihi 20%. Angka ini merepresentasikan persentase ekspor dalam produk nasional bruto (GNP). Pada puncak andalan ekspor tahun 2006, angkanya adalah 36%. Pada tahun 2007, krisis subprime mortgage yang pecah di AS menimbulkan krisis keuangan yang berakibat anjloknya permintaan global. Hal ini menghambat ekspor Tiongkok. Kecepatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun berkurang drastis pada tahun 2009 mencapai 5%. Situasi ekspor negara itu semakin memburuk pada tahun 2009. Menggunakan angka-angka tahun 2008 sebagai pijakan, ekspor jatuh lagi sampai 18%. Dan kecepatan pertumbuhan ekonomi merosot 3%. Walaupun kecepatan pemulihan ekonomi perlahan-lahan mulai bertambah lagi dan permintaan eksternal terus meningkat, seperti halnya kecepatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, tidak ada perubahan fundamental yang terjadi dalam cara model pembangunan ekonomi Tiongkok yang masih bertumpu pada permintaan luar negeri. Ketergantungan terhadap permintaan luar negeri menjadikan ekspor Tiongkok sangat rentan terhadap volatilitas. Rentannya pertumbuhan ekspor negara itu terhadap guncangan luar negeri tampak dalam putaran terakhir krisis keuangan ini. Hal itu juga membawa komplikasi lain. Model pertumbuhan ekonomi Tiongkok meliputi penjualan produk-produk lama dalam jumlah masif ke negara-negara maju. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kesan palsu bahwa negara itu sedang melakukan dumping produk ke negara-negara pengimpor, tetapi juga menyebabkan intensifikasi friksi perdagangan. Sebagai contoh, Amerika Serikat pada tahun 2008, Amerika Serikat melakukan 15 investigasi penyelamatan perdagangan atas produk-produk Tiongkok, jauh lebih tinggi dari jumlah rata-rata 10,9 investigasi per tahun pada periode 2002 sampai 2005. Pada tahun 2009, Amerika Serikat melakukan 23 investigasi penyelamatan perdagangan dan melibatkan jumlah yang memecah rekor 7,6 miliar USD. Bukan saja sulit menjaga agar ekspor terus tumbuh pada kecepatan yang sama, tetapi friksi perdagangannya terus memanas membuat model pertumbuhan orisinal Tiongkok yang didorong perdagangan menjadi tidak berkelanjutan. Jika saja Tiongkok bisa mengekspor banyak barang baru ke lebih banyak negara, jika Tiongkok bisa memperluas cakupan produk-produk dagangannya dan tidak hanya volumenya, Tiongkok pasti bisa mewujudkan pertumbuhan ekspor yang lebih stabil. Alibaba membangun jalur sutra untuk era baru. Alasan fundamental bagi penguat lingkungan perdagangan luar negeri Tiongkok serta penyebaran dan intensifikasi friksi perdagangan adalah produk ekspor yang tidak terdiversifikasi, sementara negara-negara target ekspor tidak mengalami multilateralisasi yang memadai. Cara fundamental untuk mengubah itu adalah meningkatkan persentase produk baru dalam ekspor dan mengubah aktivitas penjualan yang awalnya mengutamakan Amerika, Jepang, dan Eropa bergeser ke negara-negara berkembang. Sebagai platform perdagangan daring terbesar Tiongkok, Alibaba aktif dalam mengeksplorasi upaya tersebut. Jalur sutra berbasis internet yang diciptakan Alibaba dimaksudkan untuk membantu mencapai pertumbuhan ekspor yang lebih cepat bagi Tiongkok. Dalam mengevaluasi masa depan perdagangan ekspor Tiongkok saat ini menghadapi krisis ekonomi dan periode pasca krisis, Alibaba menjadi yakin bahwa kepercayaan dalam membeli barang-barang Tiongkok sedang dipulihkan. Alibaba melakukan evaluasi itu dengan menggunakan permintaan informasi, pembelian luar negeri, dan data mesin pencari terindeks.
Dengan tepat, Alibaba meramalkan kembalinya ekspor Tiongkok pada kuartal pertama 2010. Hal itu terjadi karena dalam kuartal keempat 2009, data platform Alibaba menunjukkan bahwa pasar konsumen di negara-negara maju menghangat kembali dengan kecepatan lebih dari perkiraan. Dengan Amerika Serikat memimpin di depan, kebangkitan tercapai dalam permintaan informasi berkaitan dengan pembelian makanan dan minuman Tiongkok, produk-produk kecantikan, dan perawatan personal. Permintaan informasi pembelian yang dilakukan terhadap para penyuplai Tiongkok juga meningkat secara dramatis dari negara-negara seperti Jerman, Rusia, dan Timur Tengah. Negara-negara yang di masa depan akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekspor Tiongkok. Seperti dikatakan Wei Zhe, mantan Chief Operation Officer, kepala pejabat operasional perusahaan B2B Alibaba, kepercayaan pembeli luar negeri pada barang-barang Tiongkok sudah pulih dan mungkin saja bahwa tingkat ekspor pada perdagangan luar negeri secara keseluruhan mendekati tingkat pada awal 2008. Setidak-setidaknya, pemulihan perdagangan berbasis internet melampaui pemulihan pasar-pasar tradisional. Bahkan di bawah stimulus gabungan kebijakan fiskal dan belanja anggaran, perekonomian Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat mulai pulih pada kuartal ketiga 2009. Yang lebih penting lagi, pemulihan ini pasti berjalan terus. PDB di Amerika Serikat tumbuh di atas 1,5% sejak tahun 2011, sementara pemulihan ekonomi masih lambat. Indikator utama indeks manajer pembelian PMI juga menunjukkan bahwa industri manufakturing Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang mulai membaik setelah tertekan selama 17 bulan. Untuk pertama kalinya Eurozone menembus PMI 50 pada Oktober 2009 yang menyiratkan bahwa perekonomian dalam keadaan kuat dan bahwa prospek masyarakat bersifat positif. Data Bea Cukai Tiongkok juga memperlihatkan pertumbuhan dalam perdagangan ekspor Tiongkok. Pada Desember 2009, Tiongkok mengimpor 62,16 juta ton biji besi dan 21,26 juta ton minyak mentah. Mulai 1 Januari 2010, Tiongkok dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara memberlakukan sebuah kebijakan bebas bea yang mendirikan kondisi sangat bagus bagi kebangkitan ekspor Tiongkok. Di samping itu, dalam satu bulan itu saja 3,34 juta ton baja diekspor, sedangkan ekspor aluminium non-rafinasi, kontainer, sirkuit elektronik terintegrasi, televisi berwarna, dan peralatan rumah tangga mencapai hasil lebih baik dari yang diharapkan. Pada saat yang sama, berdasarkan pada penilaian bahwa penurunan tingkat pengangguran di Amerika Serikat akan membantu penyediaan consumer pull demand. Pesanan berbasis internet dari luar negeri terus meningkat. Semua ini membantu ekspor Tiongkok. Bagaimanapun juga, sekalipun terjadi pemulihan bertahap dalam permintaan pasar internasional dan peningkatan dalam keseluruhan situasi, tetap diperlukan waktu bagi orang untuk mengurangi utang usaha setelah krisis ekonomi, dan selama periode pasca krisis akan sangat sulit kembali ke kemakmuran dalam waktu singkat, mengingat jumlah utang konsumen luar negeri berdasarkan 4,5 juta pengguna global terdaftar yang dimiliki Alibaba, data barang-barang suplainya, dan cara semua negara berinvestasi lebih besar untuk menstimulasi perdagangan mereka sendiri. Alibaba berpegang kuat pada model dagang L menggunakan layanan dan teknologi. Alibaba bermaksud membantu usaha kecil dan mikro menyingkirkan musim semi penuh pergolakan dan mewujudkan sebuah situasi pertumbuhan perdagangan yang stabil. Kerjasama Alibaba dengan otoritas di Makau adalah contoh bagusnya. Ini udah 14 menit. Besok kita akan membahas tentang kerjasama Alibaba dengan Biro Investasi dan Promosi Perdagangan di Makau, halaman ke 213. Sekian, bye-bye.